Semuanya, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan hingga pada hari ini kita tetap dapat beribadah melalui media Zoom ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang setia dan baik, yang selalu menyertai kami dan membimbing kami tiap langkah kami dalam menjalani hari-hari hidup ini ya Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih karunia dan anugerah-Mu, semuanya ajaib dan baik. Kami akan segera memulai ibadah Zoom pada malam hari ini. Kami berdoa untuk jaringan internet, untuk hamba-Mu Pak Gunawan yang akan menyampaikan firman, dan untuk kelancaran seluruh acara pada malam hari ini, hingga dapat membawa kami boleh tetap dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menjadi kepala atas kami. Amin. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikan-Mu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling dari-Mu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun
dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Oh, tak ingin ku berpaling, hanya Engkau pilihanku. Kaulah satu-satunya Allah yang ku sembah, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya, Yesus, namamu ajaib, nama yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Oh, kami menyembahmu, Yesus, Yesus. Ya Rama, ya Rama, ya kami mau menikmati hadirmu, Yesus. Pengalilah ya Roh Kudus, pengalilah ya Roh Kudus dalam setiap hati. Engkaulah penghiburku, Engkaulah kekuatanku, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Suaranya enggak keluar, Bu. Pak, suaranya enggak muncul. Tes. Ya, sudah. Tes, sudah? Sudah. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara, suara saya cukup jelas ya? Oke, kita akan berdoa dahulu. Bapa di sorga, saat ini kami minta Engkau penuhi kami, anak-anak-Mu, GAB Rehoboth, di tempat kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu. Biar kami semua merasakan bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir, bahwa Engkau sungguh-sungguh menjamah kami dan membuat hidup kami berubah menjadi penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa, sebentar anak-Mu ini akan membawakan firman, kiranya Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya kita katakan amin ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan bawakan firman ya. Ya, sebentar. Oke.
Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu Saudara ya? Kelihatan share screen-nya ya? Oke. Ini saya akan bicara tentang bilangan 666 ya. Apakah itu suatu konspirasi? Saya tadi malam ini jam 1. Jam 1 pagi baru buat karena nggak tahu mau bawa firman apa. Yang siap slide-nya itu adalah tentang Ribka, tapi kan kita sudah pernah bicara, walaupun ini juga sudah pernah bicara sampai Bugem kemudian bilang, mau khotbah Pak, 6 aja lah. Lah sudah berkali-kali ya. Tapi ya enggak apa-apa, karena Selalu ada yang baru. saya pikir ya selalu ada hal yang baru ya. Bilangan 666 ya. Ini karena akhir-akhir ini juga masih lihat di medsos bahwa sebentar lagi kalau ada vaksin corona, itu ada yang bilang jangan mau karena nanti itu adalah saat kita akan diberi chip. Jadi saya berpikir, kenapa ya orang-orang masih berpikir seperti itu ya, masih bisa di zaman sekarang ini yang begitu sudah maju, baik teknologi maupun firman, pengenalan akan Allah sudah begitu luar biasa. Kok masih ada yang berpikir seperti itu ya? Oke, kita akan mulai. Kita akan lihat dari Wahyu 13, ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Ya, jadi ini adalah bagian dari Wahyu 13 ya, ayat 11 sampai dengan ayat 14 tentang bagaimana akan ada seekor binatang dan kemudian akan ada lagi seperti yang di ayat yang selanjutnya, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi kalau dari sini dan kita baca Wahyu 13 lebih lengkap, akan ada 3 pihak ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu ada naga, kemudian ada binatang yang kedua ini, yang juga berbicaranya seperti seekor naga, dan kemudian yang ketiga nanti adalah nabi palsu yang akan membuat orang-orang kemudian menyembah patung dari binatang yang kedua itu. Dan kemudian kepada yang menyembah akan diberikan tanda, yaitu nama binatang dan bilangan namanya. Dan bilangannya adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666 ya. Dan ketika firman ini dianalisa, kemudian diartikan oleh begitu banyak hamba Tuhan, ada yang mengartikannya di zaman modern itu seperti ini. Ya. Bahkan barcode pun dikatakan ini adalah tanda dari 666. Dan kemudian nanti tandanya akan diberikan di dahi.
atau disuntik di tangan, karena tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ingat ya, tidak dapat membeli atau menjual. Kalau tidak dapat membeli atau menjual, apa yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tidak makan bisa ya. Maka kemudian orang-orang kemudian diberikan tanda ini. Menurut ini ya, gambarannya ya, ini bukan sungguh-sungguh ya, ini cuma ilustrasi ya. Kira-kira orang-orang nanti akan diberikan chip seperti ini. Kemudian mereka nanti akan di-tracking ya, lewat satelit sehingga ketahuan, oh orangnya di sini, orang ini sudah diberi tanda, orang ini kemudian bisa beli atau bisa menjual ya. Mungkin dengan tanda di tangan ini, kemudian di dahi ini akan kelihatan saldo banknya berapa, kemudian orang ini tabungannya berapa, sehingga kalau beli atau jual tinggal dikasih seperti barcode-nya ini ya, alatnya barcode ini. Kemudian orangnya kemudian langsung saldonya berkurang, gitu ya. Jadi orang-orang ketakutan ketika ada isu nanti mau dipasang chip. Wah, ini seperti yang ada di kitab Wahyu 13 ya. Bahkan saking paranoidnya pun juga ya, Walt Disney pun juga dikatakan ini adalah lambang dari 666 gitu ya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan jangan lihat film-filmnya Walt Disney, apalagi kemudian ada yang hasil karya yang sekarang ya, karena sudah dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang besar, kemudian tokoh-tokohnya dibuat yang sama gender, suka sesama gender gitu ya. Jadi mau dikatakan ini betul ini 666 gitu ya. Duh, bahkan Naruto juga ya. Ya, Naruto ya. Bahkan ini lihatan ya. Ini semua dikatakan ini tanda-tandanya 666 ini. Ya. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan bisa lebih bijaksana ya menyikapi untuk tanda 666 ini ya. Oke. Kita akan mulai dari tanda di tangan dan di dahi ya. Kan dikasih tanda di tangan dan di dahi. Kita sudah tahu dari Keluaran 13 ayat 8 sampai 9. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ya, ingat ya, ini ada sesuatu yang Tuhan mau untuk ditaruh di tangan dan di dahi. Peringatan di dahi. Supaya hukum Tuhan ada di bibirmu ya. Ibadah ini waktu ini ngomongkan ibadah ini adalah Keluaran 13 ini ngomongkan tentang Paskah. Pertama kali mereka keluar dari tanah Mesir ya. Ingat ya Bapak Ibu Saudara ya, ini berkali-kali juga selain tanda di tangan dan di dahi, ada kata-kata keluar dari Mesir ya, keluar dari Mesir. Yang bawah juga keluar dari Mesir. Coba diingat-ingat nanti ya. Tanda di tangan dan di dahi kita sudah tahu, kita sudah belajar berkali-kali, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Ya, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir ya. Ingat ya, tanda pada tangan dan menjadi lambang di dahi. Apa itu? Kita tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu,
Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jadi kita tahu apa yang harus diikatkan pada tanda sebagai tanda pada tangan dan menjadi lambang di dahi adalah ini, ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yaitu ketetapan dan perintah Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maka kita tahu, ingat ya tadi Wahyu 13 ayat 18 yang dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, tadi kan dikatakan tanda ya pada tangan dan di dahi ya. Orang-orang Israel dari zaman dulu ketika ini disampaikan dan zaman sekarang itu mereka menaruh tefilin ini. Ya. Kelihatan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah kotak ditaruh di dahi. Ini juga adalah kotak ditaruh di tangan kiri ya. Ini ditaruh di tangan kiri, ininya ditaruh di kepala. Lucu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ini memang yang menjadi cara mereka untuk melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan tadi di Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, di Keluaran 13 ayat 8 sampai 9. Ya, namanya tefilin. Ada yang tefilin head, taruh di kepala, ada yang di kemudian di tangan, di lengannya ini ya. Ini isinya apa? Isinya adalah hukum-hukum Tuhan. Diambil, dicuplik dari beberapa ayat di kitab Keluaran, di kitab Ulangan. Jadi di sini isinya gulungan-gulungan kertas yang berisi firman Tuhan ya. Ini jadi diikatkan pada kepalanya, diikatkan pada tangannya. Ini lihat ada cara untuk mengikatkannya. Seperti ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita tahu bahwa bilangannya adalah seorang manusia dan bilangannya 666, dan saya sudah berkali-kali khotbah tentang ini ya di Rehoboth pada waktu itu secara online. Kita tahu bahwa 666 adalah bilangannya Salomo ya. Di 1 Raja-Raja 10 ayat 14 dikatakan adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta ya. Jadi Raja Salomo begitu kaya sehingga di dalam 1 tahun ada emas seberat 666 talenta. Kita tahu 1 talenta kurang lebih 34 kilo emas. 666 talenta emas adalah 22.644 kilo emas. Ya, 22,6 ton emas. Kalau 1 gram emas kurang lebih saat ini harganya kurang lebih 1 juta, maka 22.644 kilo setara dengan berapa ini Bapak Ibu Saudara? 22.644 miliar. Ya, bisa beli apa? Kira-kira kalau beli kerupuk kita bisa dapat banyak.
Ini dibuat makan di Rehoboth biasanya enggak rebutan, bisa dibuat bawa pulang untuk seumur hidup untuk masing-masing jemaat GAB Rehoboth ya. 7 turunan mungkin ya. Ingat ya, ini cuma setahun. Dalam 1 tahun 666 talenta. Saya sudah lihat wajah-wajah yang gembira ya. Bayangkan aja sudah senang ya. Saya juga bayangkan aja sudah senang loh. Belum dapat emasnya ini, cuma baru ngomong ya. Jadi kalau kita gibah atau kita gosip ini, gosipkan Salomo, lu tahu Salomo setahun 666 talenta nih. Jadi artinya 22 triliun. Alamak, uangnya segitu banyak. Makanya istrinya segitu juga banyaknya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ingat, kenapa kok kita jadi seperti begini? Bayangkan, uangnya segitu banyak. Karena kita lihat ya di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, ingat ya. Nama Adam itu artinya apa? Adam itu artinya adalah tanah, ya. Jadi di sini dikatakan terkutuklah tanah, ya. Ini tanahnya juga ngomongkan manusianya, juga ngomongkan sama tempat setiap tapak kaki Adam ada di sana, dikatakan bahwa engkau akan bersusah payah mencari rejeki dari tanah seumur hidup. Yang tumbuh nanti cuma semak duri dan rumput duri. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, berkeringat, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya, jadi seumur hidup enak atau enggak enak? Enggak enak. Seumur hidup itu akan makan di padang ya seadanya, semak duri dan rumput duri. Ketika engkau berusaha, cuma ada semak duri dan rumput duri dan harus berpeluh. Ini semua tidak enak. Makanya ketika kita bayangkan 22 triliun 644 miliar. Kita pikir bahwa kita tidak perlu lagi bagaimana? Nih, tidak perlu lagi berpeluh seumur hidup. Dan apapun yang kita kerjakan kelihatannya sepertinya sia-sia, ya. Makanya kalau punya uang banyak, kita akan gembira. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kita akan bahagia. Ya, seperti itu, betul? Oke. Kita tahu ya tadi di sini ya, yang harus ada tanda di tangan dan di dahi itu adalah perintah Allah ya. Orang-orang Israel melakukannya secara harfiah. Mereka lakukan itu dengan menuliskan dan disimpan kemudian dan ditaruh di kotak ini ya, di kotak di kepalanya sama di tangannya. Dan mereka ini tahu bahwa ini cuma sebagai simbol, perlambang. Tapi yang harus ada di kepala mereka itu harus adalah perintah Tuhan. Yang harus ada di dalam perbuatan mereka itu adalah firman Tuhan. Ya, ingat ya. Ini kemudian kita jangan bilang, oh mereka itu nggak mengerti sehingga menuliskannya atau melakukannya seperti ini.
Mereka tahu, Bapak Ibu Saudara, dan mereka itu mengingatkan diri mereka sendiri dengan cara seperti ini. Taruh firman-Nya sehingga pikiran mereka akan lakukan perintah Tuhan, ya. Setiap kali mereka baca firman, mereka pakai ini, mereka taruh ini, dan Anda tahu satu hari kurang lebih mereka bisa menghabiskan waktu 8 jam sampai 9 jam. Kita 8 menit saja sudah tertidur. Oke. Jadi kemudian kita tahu ya, yang harus ada di kepala ini adalah perintah Tuhan. Yang harus ada di tangan kita, yang harus kita lakukan setiap saat itu adalah perintah Tuhan. Apa perintahnya? Ini ya. Tadi kan kita sudah baca adalah hukum dan peraturan ya. Maka di Perjanjian Baru ada hukum ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya. Ini ya, ingat ya, di Matius 22 ayat 36 sampai 39. Ayat 39-nya, tolong Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi jangan sampai Anda cuma melakukan salah satu. Ya. Kalau Anda melakukan hukum, mengasihi Tuhan, otomatis Anda pasti akan mengasihi sesama kita ya. Hukum kedua yang sama dengan itu. Jadi sekali lagi tidak akan ada alasan Bapak Ibu Saudara untuk mengorbankan manusia dengan alasan melakukan sesuatu itu untuk membela Tuhan atau untuk mengasihi Tuhan, ya. Kalau ada firman yang mengatakan kamu harus membenci bapak ibunya, saya sudah bicara berkali-kali kepada Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan bahwa Tuhan mau kita mengikut Tuhan sampai kita bisa mengasihi orang tua kita bukan dari dorongan emosi, mengasihi suami dan istri kita bukan dari mereka baik kepada kita, mengasihi anak-anak kita karena mereka dapat diatur dan lain sebagainya. Bukan dari dorongan emosional, bukan dari kasih filia, bukan dari kasih eros. Tetapi Anda harus mengasihi mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu kasih agape. Ya. Jadi, kalau suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, saudara Anda mengecewakan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Karena Anda mengingat ini semua, maka Anda akan belajar untuk mengasihi mereka. Ya. Sebelum kita bisa baik kepada orang lain, kita harus baik kepada keluarga sendiri. Ya. Berkali-kali kita sudah bicara, jemaat Rehoboth sudah pintar-pintar seperti itu. Jadi yang harus ditaruh di tangan dan di dahi adalah apa? Perintah yang terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, dan ketika engkau mengasihi Tuhan Allahmu di kepalamu, maka dalam perbuatanmu engkau akan mengasihi sesamamu manusia. Gampang ya? Itulah hidup di dalam kasih karunia. Jadi sekarang kita lihat tanda di tangan dan di dahi ya. Satu isinya tentang emas, 666 talenta ya. Jadi yang di Wahyu kita tahu bahwa itu adalah tandanya Salomo ya, 666. Kita ini kalau ya punya emas ya,
segini banyak ya. 666 itu ya. Di kepala kita. Tuh, Salomo. Apa yang Anda akan lakukan kalau Anda laki-laki? Menikah lagi? Atau atau punya banyak properti di luar kota gitu ya, luar negeri dan lain sebagainya gitu. Ya, luar biasa. Ini kalau sudah bayangkan aja saya aja ya, bangun tidur, tuh punya emas 666. Ini mau dihabiskan gimana ya? Bingung. Maka kemudian kalau kita aja bisa bayangkan, dan puji Tuhan saya masih belum punya uang segini banyak ya. Tapi saya sudah bermimpi punya uang segini banyak. Maka saya bangun tidur, kemudian mikir gimana caranya bisa kaya seperti Salomo. Bangun tidur nih, sudah mikir 666 talenta. Maka yang pertama kali saya pikir adalah begini. Kita ini kita ini kalau bisa harus hemat supaya nanti kita bisa punya uang yang banyak. Kalau punya uang yang banyak, wah nanti bisa jadi modal, bisa kita pakai untuk kerja, hasil uangnya tambah banyak, hemat pangkal kaya gitu ya. Kalau bisa, ya hemat bukan cuma untuk diri sendiri ya, tapi juga hemat untuk orang lain ya. Namanya pelit. Oke. Itu pelit sumber kaya ya. Kalau Anda enggak pelit, Anda enggak bisa kaya. Itu kalau 666 ada di dahi Anda, ada di tangan Anda ya. Dari pikiran harus hemat, maka perbuatan kita harus pelit. Oke, kita harus bukan pelit lah, kita harus hemat gitu ya. Terus kemudian setiap pagi kita pikir, iya ya hari ini harus bayar uang, utang, kewajiban dan lain sebagainya. Dan kita lihat kalau tidak ada uang kita tidak bisa bahagia. Ya ingat ya tadi ya, karena apa? Karena cari uang itu susah, apalagi di zaman saat ini pandemi corona. Rasanya itu yang tumbuh cuma semak belukar dan rumput duri. Sudah berpeluh, umur sudah sekian banyak, kelihatannya sampai nanti kembali ke tanah, ya bau tanah gitu ya, sudah ya. Rasanya kok tidak akan bisa mendapatkan emas 666 talenta. Jadi kemudian rasanya tidak bahagia ya. Tapi kalau punya uang banyak, wah rasanya aman, secure gitu ya. Ada pada jumlah uang banyak, propertinya juga banyak. Kemudian ada yang namanya produk sekuritas ya. Apa produk sekuritas itu ya? Bank Mandiri. Ya, ingat ya, sampai ada istilah sekuritas ya. Ini bukan perusahaan security, ini bukan perusahaan penyewaan satpam, bukan, atau tenaga keamanan, bukan. Sekuritas ini adalah perusahaan jasa keuangan ya. Ingat ya, dunia tahu kalau kamu mau aman, uangmu harus banyak ya. 666 talenta, 22 triliun, Bo. Apanya enggak aman ya? Bisa nyewa berapa banyak pasukan ini ya. Maka kemudian kalau ada uang itu maka kita akan rasanya damai, sejahtera dan sukacita ya. Tapi damai, sejahtera dan sukacitanya dari jumlah uangnya. Bapak Ibu Saudara, akibatnya ketika Anda tahu kalau uang akan buat bahagia, kalau uang akan membuat secure atau aman, uang akan membuat Anda penuh damai sejahtera dan sukacita. Bahkan Anda akan dihormati, dihargai, dipandang tinggi. Tidak akan ada orang yang meremehkan Anda, tidak akan ada orang yang memandang Anda rendah, ya. Tidak akan ada yang berani
tidak menganggap Anda. Setiap kali ketika Anda datang, semuanya berdiri memberikan hormat, ya. Semua, dan Anda akan pulang dengan penuh sukacita, dan walaupun basah, ya, karena dijilat. Dibasah semua gitu ya. Karena dijilati terus sama orang-orang. Wah, Pak Gunawan ganteng sekali. Wah, sampai ini rambut-rambut saya basah semua ya. Tetapi sebetulnya kita itu diperbudak seperti di Mesir. Ingat ya Bapak Ibu Saudara ya. Waktu Anda hidup, Anda semuanya cuma untuk bekerja. Ya, ingat ya. Tadi kan kita sudah baca, saya sudah katakan, tolong diingat-ingat, Tuhan katakan, Tuhan bawa engkau keluar dari Mesir. Mesir itu lambang perbudakan. Lambang dari kerja rodi, lambang dari kerja, dan kerja. Hasilnya kemana? Hasilnya kemana? Hasilnya dibawa sama orang-orang Mesir. Yang enak adalah Firaun dan orang Mesir. Ingat ya, Anda cuma kerja rodi. Jadi kalau Anda baca saat-saat Musa mau bawa orang Israel keluar dari Mesir, Firaun malah memperberat beban pekerjaan mereka. Ya, ingat ya, budak tidak terima hasil sesuai dengan keringatnya. Jumlah keringatnya keluar sekian, ya cuma paling cukup untuk makan dan minum. Ya, dan itu akan terus sampai seumur hidup. Sampai kembali menjadi tanah, persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam saat Adam jatuh di dalam dosa. Sedangkan kalau Anda taruh perintah Allah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu di dahimu, dan sehingga di dalam perbuatanmu engkau mengasihi sesamamu, Anda akan tahu bahwa kebahagiaan itu adalah ketika Anda bisa memiliki kasih agape. Ya, sudah tahu ya? Anda akan lihat orang lain bahagia dan Anda begitu bahagia, itu saat Anda memiliki kasih agape. Ketika Anda lihat orang lain bahagia dan Anda cemburu, Anda marah, artinya Anda tidak memiliki kasih agape, ya. Ingat, kasih agape, 1 Korintus 13, tidak cemburu, tapi berharap segala yang baik untuk orang lain. Kalau perlu, orang lain lebih bahagia daripada kita. Dan kita pun ikut bahagia. Kita belajar untuk bisa mengasihi musuh kita. Kita belajar untuk membuat orang lain bahagia. Kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita. Kalau Anda taruh 666 di tangan Anda dan di dahi Anda, tanpa uang Anda nggak akan bahagia. Apa yang terjadi? Ketika orang lain punya uang jumlahnya lebih banyak daripada Anda, apa yang terjadi pada diri Anda? Anda rasanya, Tuhan, Kau tidak adil, sakit hati, iri, cemburu, dan lain sebagainya. Ya, itu ketika Anda taruh 666 di dahi dan di tangan Anda. Ya, rasa aman bukan pada jumlah sekuritas Anda. Ya, saya mengatakan ini bukan kemudian perusahaan asuransi, kemudian perusahaan jasa keuangan, fintech lainnya yang kerja di sana, yang kerja properti, perbankan, semuanya itu adalah keturunan dari 666, bukan Bapak Ibu Saudara. Itu memang ada di dunia ini, tetapi kita tidak terikat dari itu semua. Ya, mau ada uang, puji Tuhan, mau ada properti, puji Tuhan, mau ada sekuritas, puji Tuhan. Tetapi rasa aman kita itu adalah karena identitas kita sebagai anak Allah. Ya, jadi rasa aman, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir, itu karena sebagai anak Allah.
Ya, ingat ini ya, tolong digaris bawahi dulu. Nanti saya akan jelaskan. Duh, maaf ya, khotbahnya lama. Biasanya saya mesti cepat. Tapi berhubung sekarang ini di rumah, saya juga nggak kemana-mana. Ya, jadi Anda akan terpaku mendengarkan saya. Oke, lanjut. Damai sejahtera dan sukacitanya itu dari kebenaran dan Roh Kudus. Bukan dari jumlah uang, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda dilawat Tuhan, ketika Anda dijamah Dia, ketika Anda merasakan hadiratnya, ketika Anda berani untuk melakukan kebenaran, pada saat itu ada damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Ketika Anda berbuat baik sama musuh Anda, malah kemudian Anda merelakan segala hutang Anda, padahal Anda loh juga perlu uang, tetapi ketika ingat, ya Tuhan aku mau mengasihi, dan Anda merelakan itu semua, mengampuni, menganggap lunas segala hutang-hutang, baik uang maupun harga diri, maupun cinta sekalipun, gitu ya, maka Anda akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Hidup Anda sebetulnya ada di dalam dimensi kerajaan sorga. Bukan diperbudak di Mesir. Bukan isinya kerja. Ini bukan programnya, ini ngomongkan analoginya programnya Jokowi loh ya. Memang Jokowi harus memang kerja, karena sebelumnya kita cuma ngomong doang ya. Tapi memang kita harus kerja, tetapi hidup kita tidak dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Kita harus bekerja, tetapi hasilnya tergantung dari Bapa di sorga. Itulah hidup dalam dimensi kerajaan sorga. Ya, seperti apa sih Pak dimensi kerajaan sorga? Kita sudah bicara yang lalu ya. Bagaimana Tuhan mau bawa orang-orang itu keluar dari Mesir, dan selama masa transisi ada di padang gurun, Tuhan memberikan mana tanpa mereka harus bekerja. Mereka cukup memungut dan kemudian mengolahnya menjadi makanan. Ya, sebelum dibawa ke tempat yang dikatakan tadi itu di kitab Ulangan ya. Ingat, lakukanlah dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ingat ya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sehingga kita kalau bekerja, kita memang bekerjanya seperti pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa, tapi makanan mereka, rasa aman mereka, sukacita mereka bukan tergantung dari hasil pekerjaan mereka. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tadi kan angka 666 ya. Dan kita sudah belajar juga Yohanes 6 ayat 66 bunyinya adalah mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ingat ya, Yohanes 6 ayat 66. Yang bikin kitab Wahyu itu ada siapa? Yohanes gitu ya. Apa ini suatu kebetulan? Memang kitab suci itu isinya adalah penuh dengan kode-kode ya. Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ini loh. Yang memakai cap 666 adalah orang-orang yang kecewa karena Yesus tidak menawarkan mana seperti zaman Musa dahulu, tetapi malah menawarkan roti hidup. Kalau Anda baca Yohanes 6 perikop pertama berbunyi, Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan perikop selanjutnya, Yesus kemudian pergi ke suatu daerah yang lain bersama dengan murid-muridnya. Dan Yesus melakukan mujizat dengan berjalan di atas air. Dan kemudian perikop selanjutnya,
Anda akan baca orang-orang yang sudah makan dan orang-orang lain yang mendengar Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka semua berusaha mencari Yesus sampai mereka menyeberang juga ke tempat yang lain. Sehingga ketika Yesus sampai di tempat itu, orang-orang lain yang mengejar Yesus karena rotinya pun juga telah sampai di sana. Dan kemudian Yesus katakan tentang, kalau engkau mengejar aku itu karena engkau sudah makan rotiku dan kenyang. Sekarang engkau mau lagi, padahal yang penting itu adalah roti hidup. Dan kemudian Yesus jelaskan berbagai macam, dan kemudian diakhiri dengan Yohanes 6 ayat 66, orang-orang itu kecewa dan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mereka itu tidak bisa mengartikan roti hidup itu dengan baik. Yang ada di dalam pikiran mereka itu cuma 666. Ya, ingat ya, Yesus itu ketika pertama kali sebelum dia memulai pelayanannya, Yesus dicobai di padang gurun, tidak ada makanan, tidak ada yang jual es, dan setelah 40 hari kemudian dia dicobai dengan perkataan yang pertama adalah, kalau engkau adalah anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus walaupun lapar, dia katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman apa yang terutama yang keluar dari mulut Allah? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang hidupnya memakai cap binatang itu? Ini Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menerima tanda pada dahi Anda dan pada tangan Anda tadi akan mengalami berbagai macam siksaan pada akhir zaman. Sebetulnya sebelum sampai di akhir zaman pun, Anda ini sebetulnya sudah diperbudak seperti di zaman Mesir. Ketika Anda menaruh 666, yaitu jumlah emas yang ada di dalam pikiran Anda itu cuma, ya apa caranya kaya. Ya, akibatnya Anda tahu, Anda cuma bekerja dan bekerja, Anda melupakan keluarga Anda, melupakan saudara Anda. Ada banyak cekcok, ada banyak pertengkaran disebabkan karena uang, ya, perceraian di dalam suami istri, pisah dengan keluarga, bahkan ada yang menuntut orang tuanya, menuntut saudaranya, luar biasa. Itu karena uang, ya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Tetapi kalau kita mau menaruh perintah Allah itu di dahi kita dan di tangan kita, yaitu kasih agape, Anda tidak akan lakukan seperti itu semua. Anda akan ampuni, Anda akan relakan, Anda akan hidup di dalam dimensi kerajaan sorga. Apa sih sebetulnya dimensi hidup dalam kerajaan sorga? Yaitu hidup bukan lagi mengejar roti hidup, roti yang akan membawa kepada kematian, tetapi adalah roti hidup. Nih loh roti hidup. Bapak Ibu Saudara, ini
roti hidup. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, yaitu orang-orang yang percaya bahwa keselamatan kita, kehidupan kekal kita adalah anugerah yang diberikan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang tubuhnya, dagingnya tercabik-cabik supaya kita hidup, yang darahnya dicucurkan supaya kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Ingat Bapak Ibu Saudara, Anda menerima kasih-Nya begitu besar dengan pengorbanannya, supaya Anda mau hidup di dalam kasih yang ada di dalam pikiran Anda, yang ada di dalam perbuatan Anda, harusnya adalah kasih. Bukan emas sejumlah 666 tiap tahun. Bukan. Damai sejahtera Anda, sukacita Anda, bukan dari jumlah emas Anda, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tetapi dari kasih karunia Kristus. Kita sudah belajar, orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia hidup di dalam dimensi kerajaan sorga. Walaupun tempat itu kering sekalipun, ketika menabur, kita sudah belajar ya dari minggu yang lalu ya, maka yang keluar itu adalah hasil yang luar biasa. Anda tidak dikenakan lagi kuk perhambaan seperti di Mesir, tetapi Anda hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ketika menabur di tempat yang kering, ketika Anda mengasihi orang lain, membalas yang jahat dengan yang baik, Allah Bapa menurunkan dimensi kerajaan sorga ke dalam hidup Anda. Air Anda akan berubah menjadi anggur. Anda akan lihat mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, terobosan demi terobosan. Ketika Anda hidup di dalam kasih karunia Kristus. Ya, kita sudah bicara berkali-kali untuk hidup di dalam kasih-Nya. Maka Anda akan tahu, walaupun tabungan Anda tidak banyak atau kosong sekalipun, tetapi ketika Anda hidup di dalam kasih-Nya, Tuhan pelihara Anda dengan luar biasa. Ketika Anda menabur di tempat yang kelihatannya kering, yaitu melakukan kebaikan kepada orang yang kelihatannya tidak mungkin bisa membalas Anda, yaitu Anda melakukan kasih sebetulnya, maka Anda akan melihat tiba-tiba ada banyak tuaian yang tidak pernah Anda tabur, dan itu diberikan di dalam hidup Anda. Hidup Anda bukan lagi berdasarkan peluh Anda, bukan lagi berdasarkan kerja keras Anda, tetapi hasilnya adalah karena Tuhan mengasihi Anda. Anda akan melihat pemeliharaan Tuhan, pencukupan Tuhan, hari demi hari. Makanya kita berdoa, Tuhan, beri kami roti secukupnya hari ini. Apa yang Anda butuhkan, hari demi hari, Tuhan akan cukupkan. Bahkan di dalam keadaan pandemi seperti ini. Apa yang tidak pernah Anda bayangkan, apa yang tidak pernah Anda pikirkan, asal Anda mau hidup dalam kasih-Nya, Anda akan dipelihara, diberikan kelimpahan. Ya, kita tadi sudah baca ya, kelimpahan seperti yang dikatakan di kitab Ulangan. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tempat yang Anda pijak itu kudus. Tempat yang Anda pijak itu adalah tempat hadirat Tuhan. Tanggalkanlah kasutmu, ya. Bukan supaya Anda jadi budaknya, bukan. Tetapi supaya tubuh Anda betul-betul menjamah tempat tersebut, sehingga tempat tersebut menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan sukacita,
menghasilkan hasil yang berlimpah-limpah, yang Anda akan bagikan kepada orang-orang sekitar Anda, sehingga hidup Anda adalah hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam berkat. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa kami bukan diperbudak oleh uang. Kami tahu bahwa hidup kami, kebahagiaan kami, rasa aman kami, bukan tergantung dari jumlah uang, bukan dari emas sebanyak 666 talenta, bukan dari berapa banyak properti kami, tetapi berdasarkan kasih karuniamu. Dan Engkau telah berikan kasih karuniamu itu dengan seutuhnya kepada kami ketika Engkau mati di atas kayu salib. Tantangan bagi kami adalah apakah kami tiap hari dapat hidup di dalam kasih-Mu. Yang ada di dalam pikiran kami adalah kasih karuniamu. Sehingga di dalam tangan kami, perbuatan kami, hari demi hari adalah bagaimana berbuat kebaikan demi kebaikan. Kasih demi kasih. Mengampuni dan mengasihi. Maka kami akan lihat bahkan dalam keadaan kami tidak bekerja sekalipun, pada saat kami tidur sekalipun, Engkau memberkati kami. Kami diberkati bukan berdasarkan banyaknya pekerjaan untuk kami sendiri, bukan. Tetapi ketika kami dalam kasih karunia-Mu, dalam track-Mu ya Bapa, kami on the track dengan kebenaran-Mu, maka kami akan merasakan pemeliharaan, mujizat-Mu yang tidak pernah berkesudahan, pesta dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu biar menjadi bagian dari kami semua yang hidup dalam kasih karunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tambahan sedikit ya Bapak Saudara ya. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, bahkan tidur pun diberkati. Tapi bukan berarti Anda harus tidur tidak bekerja ya. Kalau Anda tidur tidak bekerja, Anda tidak lagi hidup dalam kasih karunia, tapi Anda hidup dalam kasihnya papa mama Anda, atau kasihnya teman-teman Anda, saudara Anda ya. Males namanya. Males itu tidak hidup dalam kasih karunia. Saya akhiri seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili Gembala dan seluruh jemaat GBRI Obat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Muda Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman GBRI Obat sepekan, ibadah Zoom Minggu tanggal 22 November. Kita mulai ibadah kita mulai pukul 12. Firman-Nya dibawakan oleh Bapak Pastor Daniel Ratz. Next, ibadah untuk Rabu minggu depan, tanggal 25 November, kita mulai seperti saat ini, pukul 19.30, firman-Nya dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Sidarta. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman dari GBRI Obat.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita sampai di akhir ibadah. Ya, seperti kata-kata lagu tadi, kita bisa menjadi berkat. Kalau kita bisa jadi berkat, artinya kita punya satu kelebihan. Baik itu jasmani ataupun rohani. Kita ada satu kelebihan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, penghidupan itu memang berat, tapi kami jalani bersama dengan Engkau. Kami tidak pernah sendiri. Kasih karunia dan firman-Mu yang selalu mengiring hidup kami. Demikian juga kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk firman yang sudah ditabur Tuhan. Kiranya hidup di dalam kasih karunia menjadi pilihan anak-anak-Mu, jemaat gereja Allah Baik Rehoboth. Hidup dalam kasih karunia, yaitu hidup dengan penuh
hidup dengan semua yang bernapaskan sorga. Penuh dengan kasih Tuhan, mengasihi sesama, dan penuh dengan pengampunan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kesanggupan untuk menjalani hidup seperti demikian. Berikan kami semuanya apa yang Engkau mau dalam hidup kami ini Tuhan. Kami akan turut seiring dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur juga untuk Gunawan yang membawakan firman. Kiranya Tuhan pakai lebih lagi. Tuhan memberkati hidupnya. Apa yang dikerjakan Gunawan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang belum hadir malam hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan, kami percaya apapun yang menjadi beban kami pada malam hari ini. Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan. Apa yang menjadi persoalan dalam hidup mereka, terlebih di dalam zaman seperti ini. Kiranya malam hari ini Tuhan firman-Mu sudah memberikan kelegaan. Dan biarlah apapun yang menjadi beban daripada Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada malam hari ini, mari kita kosongkan hati kita bebaskan kita dari segala permasalahan, dari segala khawatir, kita bebaskan dari segala bimbang, takut, khawatir. Kita isi penuh dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Bapa, mampukan kami malam hari ini melepaskan segala beban, melepaskan segala pikiran yang menjadi penghambat daripada mengalirnya kasih karunia di dalam hidup kami. Mari kami lepaskan malam hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan. Kami hanya hidup mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami malam hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan percaya kami tidak pernah sendiri. Ada Engkau yang selalu menemani kami. Yaitu Allah Roh Kudus yang selalu akan membimbing kami. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk boleh mendengar petunjuk dan suara-Mu, boleh mengikut segala langkah-langkah firman-Mu. Terpujilah nama-Mu malam hari ini, Bapa yang maha baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Malam hari ini menurunkan berkat yang luar biasa untuk setiap tangan terangkat. Jangan pernah engkau bimbang dan khawatir apapun yang engkau hadapi. Ada Bapa yang bersamamu. Dia yang pelihara engkau. Burung di udara dipelihara. Apalagi kami yang diciptakan serupa dan segambar beliau. Tuhan, kami terima berkat-Mu yang luar biasa. Berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berkekalan dari sekarang sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan tetap mendapatkan kita masih punya iman di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari jemaat yang hadir sudah terima firman, sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.